pada kasus ini investasi mana yang akan dipilih. Ya, jadi pada kasus di sini tadi ada seseorang yang ingin berinvestasi, di mana ia memiliki modal awal adalah sebesar $10.000 ya. Jadi punya modal sebesar $10.000 ya. Nah, dia dihadapkan pada dua keputusan, yaitu apakah investasi ke perusahaan A atau investasi ke perusahaan B, di mana tadi ada dua kondisi, yaitu kondisi baik dan kondisi tidak baik ya. Setiap perusahaan ini memberikan ROI yang berbeda-beda pada masing-masing kondisi ya, di mana juga tadi disebutkan ada probabilitas peluang terjadinya dari kondisi baik dan juga kondisi tidak baik. Yang kita akan bahas, kita bahas dulu untuk perusahaan A ya. Untuk perusahaan A, dalam kondisi baik ROI yang didapatkan adalah sebesar 50% untuk perusahaan A ya. Sedangkan dalam kondisi tidak baik, ROI yang didapatkan adalah kehilangan sebesar 20% ya. Lalu untuk perusahaan B, dalam kondisi baik ini akan mendapatkan ROI sebesar 15%. Sedangkan dalam keadaan tidak baik ini akan mendapatkan ROI sebesar 5%. Ya, kalau kita lihat di sini untuk perusahaan A, ini dalam kondisi baik ROI-nya cukup tinggi, yaitu 50%. Tapi dalam kondisi tidak baik, ROI-nya ini akan kemungkinan mendapatkan kehilangan sebesar 20%. Sedangkan pada B, ROI-nya kalau dalam kondisi baik 15%, tapi dalam kondisi tidak baik ROI-nya kecil, yaitu hanya sebesar 5% ya. Tapi masih lebih baik ya dibandingkan perusahaan A tadi, ROI-nya bisa hilang, kemungkinan ada kehilangan sebesar 20%. Ini adalah persentase keuntungan dari si modal yang tadi 10.000 ya. Karena tadi kita punya modalnya 10.000 ya. Untuk si A ini akan kita hitung dalam kondisi baik ya. Untuk si A dalam kondisi baik ya, tadi dia adalah 50%. 50% dikali 10.000, hasilnya adalah 5.000 ya. Dalam kondisi tidak baik tadi dia adalah minus 20% dikali 10.000, hasilnya adalah minus 2.000. Jadi kalau dalam kondisi baik dia dapat $5.000, tapi dalam kondisi tidak baik dia kehilangan $2.000. Lalu untuk perusahaan B, dalam kondisi baik 15% dikali 10.000, hasilnya adalah $1.500. Dalam kondisi tidak baik hasilnya adalah 5% dikali $10.000, hasilnya adalah $500. Kalau kita lihat sepintas ya, untuk A ini keuntungannya kalau dalam kondisi baik cukup besar, dia dapat $5.000. Tapi dalam kondisi tidak baik dia rugi, bukannya dapat untung tapi rugi, minus $2.000. Si B dalam kondisi baik dia dapat $1.500, tapi dalam kondisi tidak baik dia dapatnya $500 ya. Lalu tadi disebutkan bahwa ada probabilitas kemungkinan terjadinya ya untuk kondisi baik itu besar, yaitu 60%. Probabilitas terjadinya kondisi tidak baik itu sebesar 40% ya. Maka hasil dari perhitungan ini kita masukkan ke dalam tabel keputusan.
Ini adalah tabel keputusannya. Di sini untuk investasi di perusahaan A, tadi dalam kondisi baik kita dapat 5.000, tapi dalam kondisi tidak baik ini minus 2.000 atau dia kehilangan 2.000. Ya. Lalu investasi di perusahaan B, dalam kondisi baik dapat 1.500, dalam kondisi tidak baik dapat 500, dengan probabilitas kejadiannya kondisi baik adalah 0,6 dan kondisi tidak baik adalah 0,4. Ya, ini adalah tadi yang hasil sudah kita hitung dari masing-masing ROI yang tertera di dalam soal. Ya, setelah kita membuat tabel keputusan, di sini kita mau menghitung perhitungan expected ROI-nya. Ya, expected ROI-nya ini bisa kita hitung. Ya, di sini kita mau menghitung nilai expected-nya. Expected ROI-nya kita hitung untuk perusahaan A terlebih dahulu. Tadi dalam kondisi baik, ini adalah 5.000. 5.000 dikali dengan probabilitas terjadi kejadiannya yaitu 0,6. Maka 5.000 dikali 0,6 ini kondisi baik. Ditambah kondisi buruknya tadi adalah minus 2.000 dikali 0,4. Minus 2.000 dikali 0,4. Ya. Jadi ini tinggal kita hitung. Lima ribu dikali 0,6 ini hasilnya adalah 3.000. Minus 2.000 dikali 0,4 hasilnya adalah minus 800. Maka hasilnya di A ini adalah $2.200. Terus 500 dikali 0,4 hasilnya adalah 200. 900 ditambah 200 hasilnya adalah $1.100. Ya, setelah kita hitung untuk nilai expected-nya, maka akan lebih baik kalau kita berinvestasi di perusahaan A karena nilai keuntungan yang didapatnya adalah sebesar $2.200. Jadi kesimpulannya pada kasus ini, maka kita adalah berinvestasi di perusahaan A. Oke, itu tadi untuk contoh kasus yang pertama. Untuk contoh kasus yang pertama ada pertanyaan. Ini mirip dengan teori keputusan yang sudah pernah kita pelajari ya pada pertemuan sebelumnya ya. Ada pertanyaan? Atau saya lanjut? Lanjut, Bu. Lanjut. Oke. Oke, kita lanjut ke latihan soal yang kedua ya. Oke, di sini seorang investor ingin memilih salah satu dari 3 alternatif investasi dengan mempertimbangkan keadaan masa depan ya. Jadi ada kemungkinan ya resiko di masa yang akan datang beserta probabilitasnya masing-masing ya. Di sini investor ini punya 3 alternatif yaitu A1 adalah deposito, A2-nya adalah obligasi, A3-nya adalah saham ya. Jadi ada 3 alternatif, juga ada 3 kemungkinan keadaan ekonomi ya. Ekonomi baik, ekonomi stabil, dan ekonomi turun. Di mana untuk ekonomi baik ini probabilitasnya adalah 0,4%. Untuk ekonomi stabil 0,35 dan ekonomi turun ini sebesar 0,25. Di sini adalah tabel keuntungan dalam satuan jutaan rupiah ya. Untuk deposito ini kalau dalam kondisi baik 30 juta, kondisi stabil 25, kondisi turun 20. Sedangkan untuk obligasi kondisi baik 50,
kondisi stabil 28, kondisi turun 10 juta. Lalu untuk saham kondisi baik 80, kondisi stabil 20, dan kondisi turun ini bisa sampai minus 30 juta ya. Ya jadi sebenarnya untuk soal ini mirip ya dengan yang pernah kita bahas di teori keputusan sebelumnya ya. Untuk tahapannya juga mirip ya. Karena di sini yang kita pakai adalah teori dari si expected value-nya yang akan kita hitung ya. Jadi yang di sini yang kita perhatikan di sini untuk tabel keuntungannya tadi yang dalam satuan juta rupiah ya. Selanjutnya kita hitung dulu untuk masing-masing dari alternatifnya ya. Kita hitung dulu untuk yang pertama ya, untuk yang A1 ya. A1 ini adalah deposito ya. Untuk yang deposito kita langsung untuk expected-nya ya. Ini adalah tadi kita punya probabilitasnya adalah 0,4, 0,35 dan 0,25 ya. Kita langsung masukkan seperti yang tadi di contoh soal yang pertama. 0,4 probabilitasnya ya dikali 30 ya. Kali ini ya. Lalu ditambah 0,35 dikali 25 ditambah 0,25 ini dalam kondisi turun dikali 20 ya. Untuk hasilnya adalah 12 ditambah 8,75 ditambah 5,0. Hasilnya adalah untuk A expected value-nya ini untuk ROI-nya adalah sebesar 25,75 ya. Lalu untuk yang A2 untuk obligasi ya, ini sama probabilitasnya kita kalikan dengan keuntungannya yang tadi. Hasilnya adalah 0,4 dikali 50 untuk obligasi ya. Ditambah lagi 0,35 dikali 28 ditambah 0,25 dikali 10 ya. Hasilnya adalah 20 ditambah 9,8 ditambah 2,5. Hasilnya adalah 32,3 juta. Ini untuk obligasi. Lalu untuk yang saham ya, expected money value-nya adalah 0,4 dikali 80 ditambah 0,35 dikali 20 ditambah 0,25 dikali minus 30. Hasilnya adalah 32 ditambah 7 dikurang 7,5. Hasilnya adalah 31,5. Ya. Jadi kita perhatikan di sini untuk deposito ini hasilnya adalah 25,75 juta. Untuk obligasi adalah 32,3 juta dan untuk saham adalah 31,5 juta. Ya. Jadi di sini kalau menggunakan kriteria expected monetary value atau EMV ya, maka di sini kita bisa mengambil kesimpulan untuk berinvestasi di yang paling besar. Yang paling besar tadi ini adalah si A2. A2 ini adalah obligasi. Jadi di sini kalau kita dihadapkan pada 3 alternatif ini, maka kita diarahkan untuk berinvestasi di obligasi. Ya, karena menghasilkan keuntungan terbesar yaitu sebesar 32,3 juta rupiah. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Jelas. Jelas, Bu. Oke, kalau sudah cukup jelas untuk pertemuan hari ini saya tidak kasih latihan. Untuk latihan akan saya berikan di pertemuan 15.
ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya absen terlebih dahulu. Baik, Bu. Ahmad Baihaqi ada, Hadir, Bu. Rakan Kintar ada, Hadir, Bu. hadir. Rizal, Rijal hadir, Bu. Ahmad Ahlal, ada Ahmad Ahlal, tidak ada. Nur Esrawiyah, Nur hadir, Bu. Mohidin, Hadir, Bu. Alfizi, LCG hadir, Bu. Adam Alfiandi, Hadir, Bu. Adam hadir. Junita Farah, Junita hadir, Bu. Marsyanda, Marsanda hadir, Bu. Aini, tidak ada ya. Muhammad Rafiq, Hadir, Bu. oh ini hadir. Muhammad Rafiq, Stephen Yosua, Hadir, Bu. Muhammad Faiz, Faiz hadir, Bu. Dava, Hadir, Bu. Raka Alif, Raka Alif hadir, Bu. Larissa, Hadir, Bu. Putri Dwisari, Hadir, Bu. Nadifa, Hadir, Bu. Ardi Prasetya, Hadir, Bu. Cahya Anissa, Hadir, Bu. Hanida, Hanida hadir, Ibu. Aulia, Aulia hadir, Bu. Riko, Hadir, Bu. Yoga, Yoga hadir, Bu. Payat, Hadir, Bu. Sultan Agung, Hadir, Bu. Egi, Egi hadir, Bu. Muhammad Zainuddin, Muhammad Zainuddin hadir, Bu. Dimas, Dimas hadir, Bu. Muhammad Ropi, Hadir, Bu. Safira, Hadir, Bu. Ahmad Baihaqi, Gita Oktia, Hadir, Bu. Helmi, Hadir, Bu. Rizka, Rizka hadir, Bu. iya. Ada yang belum saya panggil? Udah semua?
Sudah semua ya? Iya, Bu. Oke, kalau sudah semua untuk absen hari ini, terima kasih yang sudah bergabung di Zoom sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Makasih Bu. Ya, sama-sama.